Halo Leo, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang sebuah kabar ataupun kabar bahagia yang akan kamu dengar. Nah, seperti apa itu kabar bahagianya kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke Leo, sebelum aku lanjutkan readingan ini, aku selalu berharap untuk Leo semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita shuffle kartunya. Kau fokus ke kartu ini. Ini bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya, Leo. Oke. Jika kamu di sini memfokuskan seseorang, secara otomatis energi seseorang itu akan kebaca di sini. The Sun. Leo. Kita akan lihat dulu kartu yang muncul. Ada Goodness of the Moon, ada Man Holding a Coin, Door to Personal Healing and Happiness, dan Action. Nah, Leo, kita akan lihat di sini. Di bottom of the deck, kita akan ambil 3 kartu. Ada sebuah kejenuhan yang akan kamu rasakan. Dengan kejenuhan inilah bisa dikatakan kamu akan bisa merubah hidup kamu. Aku jenuh, aku capek gitu ya. Dengan hubungan-hubungan yang mungkin aku jalani selama ini yang tidak pernah ada suatu kebaikan di dalamnya gitu ya. Apakah mungkin pasangan kamu mengkhianati kamu, ataukah pasangan kamu di sini yang sering menyakiti kamu, atau dia yang toksik. Mungkin awalnya kamu sulit ya untuk melepaskan dia. Karena beberapa dari kita itu ya, orang yang toksik itu selamanya sebenarnya ada sisi baiknya juga gitu loh. Itu beberapa dari Leo yang mungkin sulit untuk melupakannya. Karena dari sisi orang toksik itu ada sisi baiknya. Bisa dikatakan dia baiknya itu ya dia loyal mungkin ya. Dia selalu sebenarnya suka memperhatikan kamu. Dan dia juga bisa dikatakan selalu memenuhi semua kebutuhan kamu. Arti kata kamu tidak pernah kekurangan ya. Nah itu juga salah satu faktor yang sulit untuk melepaskan dia. Padahal dia toksik gitu ya Leo. Itu kadang kala kamu jenuh juga ya. Kok begini ya, secara di sisi lain aku begitu sangat membutuhkan ini. Nah, tetapi di sisi lain aku selalu disakiti. Aku selalu dikhianati. Nah, begitu ya. Itu yang membuat kamu di sini merasa jenuh gitu ya. Merasa bahwa seperti tidak ada kehidupan yang begitu apa ya, kayak mengarah ke kamu gitu loh. Tidak ada yang berpihak ke kamu gitu loh. Jadi seakan-akan itu kadang-kala kamu dengan kejenuhan kamu itu seolah-olah kamu membutuhkan seseorang, mungkin teman ya. Kamu lebih pergi untuk mencari teman-teman, untuk mencari hiburan atau untuk mencari kesenangan, ya. Atau di sini ada kabar bahagia yang akan kamu rasakan, akan kamu dengar. Seseorang yang mungkin jauh dari kamu awalnya mungkin sudah lama tidak bertemu, apakah itu mungkin dia teman kamu atau dulu orang yang pernah terkoneksi dengan kamu, tiba-tiba dia datang ataupun memberi kabar ke kamu bahwa dia begitu menginginkan untuk pertemuan antara kamu dengan dia. Disitulah mungkin perlahan-perlahan kejenuhan kamu mulai hilang ya. Itu juga akan membuat suatu pengobat hati kamu untuk menghapus luka hati kamu. Ya, bisa dikatakan dalam waktu dekat ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa menghapus luka batin kamu. Ya, ini. Ya, ini. Dan di sini juga ada desan. Arti kata di sini muncul sebuah harapan, muncul suatu keinginan di mana kamu, wah, ternyata ada kabar nih seseorang akan menghubungi aku, akan bertemu dengan aku. Ya bisa dikatakan ini adalah sebuah peluang kamu ataupun kesempatan kamu untuk mencari kebahagiaan. Ya. Atau bisa dikatakan di sini seseorang yang jauh dari kamu ataupun yang LDR sama kamu ya akan ada pertemuan di sini. Oke. Nah,
Itu yang perlu juga diingat ya. Bagi kita yang LDR-an ya, mungkin itu sulit ya, kamu jalani hubungan LDR itu begitu sulit, sulit sekali, apalagi kita yang belum pernah ketemu. Kita nggak tahu nih ekspresi dia bagaimana gitu ya. Kadang kala kita menilai seseorang itu kan tidak bisa hanya dengan suatu kata-kata. Kita perlu melihat ekspresinya dia, tatapannya dia, ya itu. Nah, kadang kala dari kata-kata itu kan bisa dibuat-buat nih, ya itu. Nah, disitulah mungkin seseorang yang LDR dengan kamu, dia akan beri kabar ke kamu bahwa akan bisa bertemu dengan kamu. Akan ada pertemuan di sini. Ya, ini suatu kabar bahagia juga yang akan kamu dengar. Oke, Leo. Jadi harapan kamu di sini sepertinya, wah, harapan aku selama ini aku tunggu-tunggu bisa terwujud. Aku bertemu dengan seseorang yang mungkin jauh di mata, dekat di hati. Ya, Leo, gitu. Nah, selanjutnya kabar apa di sini yang akan kamu dengar? Nah, ternyata memang di sini dia begitu sangat merindukan kamu. Ada beberapa dari kamu yang menjalin hubungan LDR, itu dia benar-benar serius. Dia benar-benar ada keinginan gitu loh untuk berkomitmen. Itu berapa dari dia ya, Leo ya. Tapi ada beberapa dari dia mungkin lebih hanya ingin mencari kesenangan. Oke. Nah, dan aku juga melihat bahwa dari cerita pertama, di mana kamu yang begitu jenuh dengan hubungan yang kamu jalani, kamu punya harapan untuk bisa bersinar kembali. Arti kata kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan, tapi bukan dengan dia, gitu loh. Lebih dengan orang baru, ya. Kebahagiaan kamu di sini tentang apa? Bisa dikatakan ini kamu lebih fokus ke suatu pekerjaan. Beberapa dari kamu lebih fokus ke pekerjaan, lebih fokus untuk menata hidup kamu dari karir kamu, dari segi karir kamu ya. Karir kamu, finansialnya kamu, ya kamu coba untuk menata itu kembali. Karena mungkin dari segi percintaan, ya udahlah aku kan selama ini selalu ketemu aja dengan orang yang salah gitu loh. Jadi ya udah capek-capek. Aku yakin suatu saat nanti aku akan ketemu dengan orang yang benar gitu loh. Nah mungkin itu juga harapan kamu di sini. Dengan adanya kamu fokus ke suatu karir kamu, mungkin disitulah muncul seseorang ini yang akan memberikan suatu harapan, ya, ketulusan, ya, begitu, Leo. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kamu di sini, bagi kamu yang mungkin fokus ke finansial ataupun ke keuangan, ya, ke karir, ya, ini akan bisa kamu capai kesuksesan itu. Oke, nah. Bisa dikatakan di sini bagi kamu yang Leo yang kehilangan pekerjaan, yang lagi mencari pekerjaan, ada kesempatan kamu untuk memiliki pekerjaan itu. Tapi ingat, kamu harus bisa mencari pekerjaan yang benar-benar membuat kamu nyaman. Atau bisa dikatakan itu adalah hobi bagi kamu. Sehingga kamu akan menjalankan pekerjaan itu dengan nyaman, dengan tenang, dengan hati yang ikhlas, begitu ya. Sehingga semua itu kesuksesan akan bisa kamu raih di sini. Oke, Leo. Nah, di sini ada tentang door to personal healing and happiness. Inilah beberapa kamu yang mungkin pengen healing awalnya, yang kita bicarakan tadi, bahwasanya kamu pernah dilukai atau dikhianati sehingga kamu jenuh, akhirnya kau pengen healing di sini. Atau dengan hadirnya seseorang di sini bisa membuat kamu sembuh dari kesedihan kamu, dari kesakitan kamu, ya, dari kepahitan hidup, ya, gitu. Kamu menemukan solusi di sini. Kamu menemukan pintu itu. Pintu menuju kebahagiaan dengan cara healingnya kamu. Apakah itu dengan melupakan seseorang yang toksik tadi gitu ya. Atau kamu melupakan seseorang yang mungkin mengkhianati kamu ya. Itu Leo. Itu yang aku rasakan. Nah, di sini kamu itu sudah menjadi seseorang yang paham ya. Paham dengan mana yang baik, mana yang buruk. Kan di sini ada action. Kamu selalu mengerti ya, kalau ini benar-benar baik buat aku akan lakukan. Tapi kalau tidak, aku akan buang jauh-jauh ya. Jadi energi kamu di sini dalam waktu dekat, kamu akan merasakan intuisi kamu akan meningkat. Arti kata dengan begitu, saat kamu bisa mengontrol emosi itu, mengontrol intuisi kamu itu, disitulah kamu bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kamu sendiri. Dan akhirnya sesuatu yang baik akan selalu datang ke kamu. Karena di situ kamu mulai memahami arti hidup itu sebenarnya bagaimana. Begitu ya, Leo. Gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu lakukan di sini, ada action.
Semisal mungkin accent ini dalam hal percintaannya kamu ya, kamu menyukai seseorang atau mungkin seseorang ada ingin berkomitmen nih sama kamu, dan kamu tahu bahwa dia itu orang yang terbaik buat kamu. Karena jodoh itu ya, jadi dinamakan jodoh saat kita bertemu dengan seseorang dan kita bisa menerima kekurangan masing-masing, itu namanya jodoh. Tapi kalau kita tidak bisa menerima kekurangan masing-masing, wah aku nggak suka deh sama dia, aku jadi ilfeel dengan dia seperti itu, suka ngupil gitu ya, suka tebar pesona yang nggak jelas gitu ya. Atau mungkin dia ngomongnya begitu sombong, angkuh, aku nggak suka dia seperti itu. Nah artinya itu bukan jodoh kamu. Tinggalkanlah orang seperti itu. Tapi jika kamu melihat seseorang, wah dia orangnya suka marah-marah, suka ngomel gitu ya, eh, atau mungkin suka apa ya, suka berbuat sesuatu yang membuat kadang-kadang orang jengkel gitu loh. Tapi kalau kamu melihat dia seperti itu, kamu tidak jengkel gitu loh. Justru kamu bahagia melihat dia mungkin suka ngomel, suka apa kayak apa ya, suka lupa-lupa gitu ya. Nah mungkin kamu suka ya lihat dia. Jadi artinya itu kamu bisa menerima dia apa adanya. Artinya itu adalah suatu hal yang baik ya. Seseorang yang akan menjadi jodoh kamu. Itu yang perlu kamu lakukan. Disinilah kamu akhirnya memahami. Apakah ini jodoh aku, apakah tidak. Apakah pekerjaan ini baik buat aku, apakah tidak. Nah, akhirnya kamu menemukan hal itu di sini, Leo. Jadi, bersyukurlah Leo di sini bisa memahami hal baik dan hal buruk. Apalagi di sini mungkin kamu yang melakukan ataupun menjalankan hubungan LDR. Kamu merasa kita hanya komunikasi sebatas itu aja. Apalagi di sini ini ada cerita juga sih ya. Kamu kenalan di aplikasi, tapi satu sama lain tidak mau memberikan nomor pribadi gitu loh. Selalu berkomunikasi itu di aplikasi. Artinya coba logikanya aja. Kenapa sih kalau dia tulus segala sesuatunya itu pasti akan diberikan. Dia pasti akan berkorban ya kan. Tapi di sini dia tidak mau, tidak ada keinginan untuk keluar dari aplikasi. Artinya ya, itu dia hanya ingin mencari kesenangan. Ya, kamu harus bisa membedakan mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Oke, gitu. Leo. Nah, Leo, jika kamu ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silahkan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita soal lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya, buat Leo. Nah, kita akan lihat di sini apa yang akan terbaca lagi ya, buat Leo. Oke, fokus ke kartu ini. Tarot ini adalah suatu media untuk kita mencari solusi atau untuk mencari pencerahan ya. Oke, jadi kamu harus bijak dalam menyikapi readingan ini. Jika tidak resonate, kamu tidak harus berkomentar di sini ya. Oke. Nah, di sini ada Ten of Swords. Kita melihat di sini ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Di sini juga ada Aries, Leo, Sagi. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, The Lover. Nah, ada Ten of Wands. Kita akan coba lihat cerita kamu sebenarnya bagaimana ya. Apakah cerita di sini itu bisa cocok dengan kamu atau tidak? Ya, kamu yang akan menentukan. Oke. Nah, di bottom of the deck aku melihat di sini seperti kamu mengalami suatu hal yang begitu sangat menyakitkan. Apakah itu tentang percintaan ya, entah kamu pernah ditipu, dimanfaatkan, dia yang toksik, atau di sini kamu bertemu dengan rekan kerja yang hanya ya menipu kamu, atau dia tidak pernah ada kejelasan ya di sini. Nah, akhirnya di sini itu tadi ada action ya. Kamu menyadari, wah kalau begini-begini terus aku harus bisa merubah nih ya. Inilah ada adjustment. Perubahan itu terjadi pada diri kamu ya. Karena dengan adanya kesedihan, dengan adanya masalah, ya itu yang membuat kamu ingin merubah kehidupan kamu. Oke, nah di sini terlihat juga ada hati yang tersakiti, entah kamu yang dikhianati, ya, entah di sini dia menghadirkan orang ketiga, ya. Karena di sini juga ada the lover. The lover ini adalah sebuah cinta yang terlarang, ya. Itu dari segi negatif artinya. Kita akan coba lihat di sini, ya.
ini adalah satu kebahagiaan. Kebahagiaan ini akan kamu rasakan ya. Dan itu akan bertumbuh dengan cepat ya. Arti kata ada sesuatu hal yang terlihat cepat ya, singkat gitu ya. Ini juga merupakan kabar baik ya yang kamu rasakan. Kenapa? Dari hidup kamu yang begitu sangat berat ya, kamu memiliki cinta di sini. Memiliki cinta yang mungkin cinta ini tidak bisa bersatu. Cinta yang mungkin tidak bisa kamu harapkan. Karena masing-masing kamu di sini mungkin yang sudah memiliki pasangan ya. Nah, ingat buat Leo, jika kamu yang sudah menikah ya, tadi aku katakan ini adalah cinta yang salah karena apa? Beberapa dari kamu ataupun dia yang sudah menikah. Ingat, beberapa dari kamu yang sudah menikah, jika hubungan pernikahan kamu baik-baik aja, abaikan readingan ini ya. Oke. Karena readingan ini hanya untuk orang-orang yang punya masalah dalam hubungan percintaannya dia. Begitu dia yang sudah menikah ataupun tidak. Jadi jika kamu yang tidak punya masalah, abaikan ini. Karena nanti akan terjadi kesalahpahaman ya dalam mengambil kesimpulan gitu loh. Banyak hal seperti itu. Kamu akan salah paham atau gagal paham ya. Nah itu. Jadi tinggalkan video ini. Karena di sini ada sebuah orang masa lalu ya. Ini ada energi masa lalu yang muncul ya. Bisa dikatakan kamu dengan dia di sini dulu pernah terkoneksi. Lalu mungkin sempat terpisah ya. Dan itu mungkin jadi beban berat bagi kamu, perpisahan itu. Kenapa? Karena kamu masih mencintai dia, ataupun dia juga masih mencintai kamu. Ya, seakan-akan di sini, ya, kamu ataupun dia seperti ingin kembali menjalin satu hubungan. Walaupun di sini ada kondisi kamu dengan dia sudah memiliki pasangan. Kenapa? Karena masih ada rasa cinta yang terbesit dalam hatinya. Begitu, ya. Nah, disitulah gunanya di action ini, hitam dan putih. Karena beberapa dari kamu menyadari ini tidak baik. Hubungan ini tidak bisa aku lanjutkan. Karena secara dia sudah memiliki pasangan dan aku juga memiliki pasangan. Nah, dengan kamunya memilih untuk menarik diri dari hubungan ini, meninggalkan hubungan ini, disinilah kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Sesuatu akan bergerak cepat mendatangi kamu. Kabar bahagia akan kamu dengar adalah seseorang di sini mungkin ya yang akan hadir ke dalam hidup kamu adalah seseorang yang akan berkomitmen nantinya dengan kamu ya. Itu Leo. Makanya ini semuanya untuk menghapus semua kesedihan kamu, rasa sakit yang kamu alami ya Leo. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kartu orakel lagi ya Leo. Apa yang akan terbaca? Nah, Leo, kita akan coba lihat apa lagi di sini untuk selanjutnya, atau apakah solusi yang akan bisa kamu ambil dari ringan ini ya. Ada make waves. Arti kata kamu siap dalam melakukan apapun, siap dalam menerima apapun. Kamu akan membuat sesuatu hal yang baru untuk hidup kamu. Nah, ini it's time to rise. It's time to rise. Artinya saatnya kamu bangkit. Bangkit dari keterpurukan kamu, bangkit dari kesedihan kamu, bangkit dari beban yang kamu miliki. Karena kartu energi kamu di sini bagus-bagus, dan kamu di sini orang yang sudah bijaksana ya. Aku lihat. Dan karena kamu tahu mana yang baik buat kamu, mana yang tidak buat kamu di sini. Oke. Jadi itulah saatnya kamu bangkit di sini. Jadi kamu jangan tunggu lama-lama jadi nyanyi ya. Jadi kamu jangan tunggu lama-lama. Jika apa yang bisa kamu lakukan sekarang, lakukan. Ya, itu untuk perubahan hidup kamu ke depan. Karena apa? Karena di sini ada confident. Kamu orang yang memiliki kualitas. Kamu orang yang memiliki potensi. Kamu orang yang mempunyai daya tarik, pesona. Jadi apapun yang kamu lakukan di sini akan bisa terlihat baik di mata orang-orang, ya. Jadi ini adalah kesempatan bagi kamu untuk bisa membawa kehidupan kamu menuju suatu kebahagiaan, ya. Elevate your energy. Nih, kumpulkan energi-energi positif kamu. Kamu akan bisa menerima energi-energi positif, energi-energi yang akan bisa membangun diri kamu di sini, ya, Leo. Sehingga apapun yang membuat kamu bisa bahagia akan kamu dapatkan nantinya. Itu juga adalah sebuah kabar yang akan kamu dengar dalam waktu dekat. Kebahagiaan, ya. Kamu mungkin akhirnya menyadari ternyata aku punya pesona ya, aku punya daya tarik ya. Ya, begitu. Dan ini adalah sebuah modal bagi aku untuk mencapai kebahagiaan. Arti kata ya,
bukan kita memanfaatkan ya kelebihan kita, ya tapi kita harus tunjukkan kalau kita itu berhak untuk, bahagia, kita berhak untuk mencapai kesuksesan, ya begitu Leo. Itu yang aku rasakan di sini buat energi Leo, oke? Nah, Leo mungkin itu dulu reading yang bisa aku bacakan, semoga di sini bisa terhibur, bisa kamu, menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Semoga depannya kamu akan lebih bahagia lagi. Sampai ketemu lagi Leo, dadah.